Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Sampai ayat yang kelima, ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat 5. Sudah temukan semua? Amin. Saya akan baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara perhatikan Alkitabnya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban bakarannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bisa bilang amin? Bapak Ibu sudah dikasih lihat, ada dua bersaudara dalam ayat ini, ya, yaitu Kain dan Habel. Ya, Kain adalah seorang petani, ya, dan Habel adalah seorang penggembala kambing domba. Mereka adalah saudara kandung yang dilahirkan dari pasang suami istri yang bernama Adam dan Hawa, ya. Dan saudara bisa lihat, ya, ada perbedaan yang menarik dari ayat ini, ya, di mana mereka sama-sama mempersembahkan korban, mereka sama-sama memberikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi hanya korban persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Allah hanya berkenan kepada persembahan Habel, sementara persembahannya Kain tidak diindahkannya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dari dua hal ini, dari pelajaran yang menarik ini, saya mau bagikan kepada saudara, ada beberapa hal penting ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ada beberapa hal penting yang saudara dan saya harus perhatikan sebelum kita mempersembahkan kepada Tuhan. Kain dan Habel, mereka mempersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan pekerjaan mereka. Karena Kain adalah seorang petani, maka yang dia persembahkan adalah sayur-sayuran, adalah hasil dari pertaniannya. Habel tidak. Karena Habel adalah seorang penggembala domba, maka Habel mempersembahkan lemak-lemak yang dari domba, dari binatang yang dia ternak itu. Bahkan Habel mengambil anak sulung kambing dombanya, ya, yaitu lemak-lemaknya. Dan Tuhan mengindahkan, kalau dalam terjemahan lama itu memakai kata Tuhan berkenan. Ya, kalau dalam Alkitab terjemahan baru memakai kata mengindahkan. Tapi kalau dalam terjemahan lama memakai kalimat atau memakai kata berkenan. Maka Allah berkenan terhadap persembahan Habel. Dua orang bersaudara sama-sama mempersembahkan korban. Dua orang sama-sama memberikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi yang satu diterima, yang satu tidak diterima oleh Allah. Makanya firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ada hal-hal penting yang saudara dan saya harus perhatikan, ya, sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yang pertama yaitu sikap hati atau motivasi kita. Sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, cek dulu hati kita. Apa motivasi kita mempersembahkan ini kepada Tuhan? Apa sikap hati kita kepada Tuhan? Benar atau tidak? Ya, ini yang menjadi ukurannya, benar atau tidak. Karena jangan sampai kita terjebak begini, saudara. Ada banyak orang yang bilang bahwa ikut Tuhan itu pasti diberi
sebetulnya berkat itu kan bicaranya nanti. Ya kan? Kalau dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Jadi semuanya ini atau berkat ini, itu sebetulnya urutannya kesekian. Jadi ikut Tuhan itu bukan kejar berkatnya. Yang setuju bilang amen. Ikut Tuhan itu bukan kejar semuanya yang ditambahkan tadi, bukan, saudara. Itu hanya mengikuti kita. Ketika saudara dan saya, kita punya motivasi yang benar, kita punya sikap hati yang benar, ketika kita mempersembahkan sesuatu, maka berkat itu akan mengikuti saudara dan saya. Jadi kalau mengikuti, saudara mau pergi kemana, saudara ada di mana, ya, maka berkat itu akan mengikuti saudara. Bukan hanya ada di satu tempat, tapi kemanapun saudara pergi dan berada, maka berkat itu akan mengikuti. Yang penting, benar enggak sikap hati kita? Ya. Jangan sampai karena pola pikir kita, ikut Tuhan itu pasti diberkati, lalu kita mempersembahkan kepada Tuhan. Sementara sikap hati kita, yaitu tadi, kita kejar berkatnya. Coba kita buka Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Apa yang ditambahkan? Semuanya. Apa itu semuanya? Semuanya. Ekonomi kita akan ditambahkan, sukacita kita akan ditambahkan, damai sejahtera kita akan ditambahkan, bahkan semua yang jauh dari akal pikiran kita, itu Tuhan pasti tambahkan. Kuncinya apa? Ayat yang kedua, ayat yang ke-33 bagian A. Cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan sampai kita terjebak pada pola pikir yang salah. Oh iya, ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Yesus pasti diberkati. Itu nomor sekian. Nah, kita seringkali terjebak di situ, saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya, ada jemaat yang memang, maaf, saya tidak mengecilkan dia, ya, ekonominya ekonomi lemah begitu. Lalu dia ajak anak-anaknya ke gereja. Berapa kali ibadah, lalu dia tanya, kok nggak dibagi beras? Saya tanya, loh, emang kata siapa di gereja membagi beras? Oh enggak, katanya kalau jadi orang Kristen pasti dapat beras. Saya bilang, oh enggak, bukan itu. Ikut Tuhan aja dulu pasti diberkati. Rupanya dia belum terima dengan bahasa itu, saudara. Rupanya dia belum siap dengan ikut Tuhan. Ya, setelah saya ngomong itu minggu depannya dan seterusnya udah gak mau lagi. Ini kan pola pikir yang salah. Ini kan persepsi yang salah tentang berkat. Ikut Tuhan dulu, cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenarannya, maka firman Tuhan katakan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, tahu kalau saya perhatikan saudara, ketika saudara cari Tuhan, ketika saudara cari kerajaan Allah, ketika saudara cari kebenarannya, maka Allah tidak akan berhutang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia akan tambahkan apa yang menjadi kewajiban dia. Karena Allah tahu apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Kalau kita manusia, seringkali kita hanya menuntut hak tanpa pernah kita perhatikan kewajiban kita. Kita hanya tuntut Tuhan berkati, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kita semua. Tapi kita lupa apa kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau perhatikan dulu ayat 33 ini. Jadi kalau bicara berkat itu berkat udah
pasti Tuhan berkati sudah. Yang penting kita cari dulu kerajaan Allah, kita cari dulu kebenarannya. Tapi kalau kita nggak mau cari kerajaan Allah, kita nggak mau cari kebenarannya, ya jangan mimpi untuk ditambahkan. Kita beli motor pasti gratis helm dan jaket. Tapi kita nggak mungkin minta jaket dan helm tanpa kita beli motornya. Kira-kira seperti itu. Kain dan Habel mereka mempersembahkan korban. Kain dengan persembahan sayur-sayurannya, hasil dari pertaniannya, dan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Tetapi Allah mengindahkan. Korban bakaran Habel berkenan kepada Allah, tetapi korban bakaran Kain tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Sikap hatinya tidak baik. Motivasinya ketika mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu tidak benar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari sore hari ini, seberapa kita yang hadir mungkin bilangan kita jauh dari kata banyak, ya. Karena kalau kita bandingkan dengan ibadah kedua, ini jauh. Tapi bukan itu. Karena firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, maka aku akan hadir di tengah-tengah. Amin. Jadi yang saya yakin, ketika saudara berkumpul di tempat ini, ketika kita mulai naikkan pujian kita, ketika kita mulai naikkan penyembahan kita, ketika tangan kita terangkat ke surga, Allah hadir di tengah-tengah kita dan Dia siap memberkati saudara dan saya. Sehingga ketika kita pulang, kita tidak akan sama dengan ketika kita datang ke tempat ini. Ya. Kain dan Habel mempersembahkan. Kain gak bilang Habel tolong tukeran dong, enggak. Tapi mereka betul-betul membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Tetapi ya, pil pahit harus diterima oleh Kain. Allah tidak berkenan terhadap persembahan Kain. Allah tidak berkenan dengan apa yang Kain bawa kepadanya. Tetapi Habel, Allah berkenan dan menerima ya persembahan Habel. Sikap hati saudara dan saya ketika kita memberikan persembahan, memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu penting. Sikap hati kita, motivasi kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu penting. Makanya firman Tuhan katakan, kalau tangan kanan mau memberi, tangan kiri melihat. Enggak, tangan kiri nggak boleh tahu. Maksudnya apa? Itu tadi. Sikap hati kita ketika kita mempersembahkan korban, itu penting. Jadi bila kita yang jemaat yang ibadah sore hari ini, kita semakin mengerti, ya, bahwa sebelum kita mempersembahkan korban bakaran, sebelum kita memberikan persembahan, kita harus perhatikan dulu motivasi kita, sikap hati kita, benar atau tidak, untuk Tuhan atau bukan. Kalau untuk Tuhan, kasih yang terbaik. Karena kalau untuk Tuhan, cukup aku dengan Dia yang tahu. Sekalipun kalau hari-hari ini saudara, seringkali media sosial yang dipakai itu seringkali juga mempertontonkan apa yang kita berikan kepada orang. Ketika kita memberikan sesuatu, kita berbagi, ya, kita rekam, kita video, kita foto, lalu kita upload dengan harapan banyak orang yang lihat. Kan gitu sekarang. Fenomenanya kan seperti itu. Tetapi dengan sikap hati yang benar, dengan motivasi yang benar, mari kita sama-sama mengubah pola pikir kita. Kita ubah paradigma kita, bukan berkat yang kita kejar ikut Tuhan, tetapi kita kejar Tuhannya dulu. Cari dulu kerajaan Allahnya, cari dulu kebenarannya, maka berkat itu akan mengikuti kita. Yang setuju bilang amin.
Itu pasti, saudara. Yang kedua, apa yang harus diperhatikan sebelum mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Yang pertama, sikap hati atau motivasi. Yang kedua, persembahan itu sendiri. Ya. Kita selain kita memperhatikan sikap hati, motivasi kita pun harus memperhatikan apa yang kita bawa kepada Tuhan. Apa yang kita mempersembahkan kepada Tuhan, itu juga penting. Jangan kita datang kepada Tuhan, sikap hati kita udah betul, motivasi kita betul, tapi kita lupa kita mau bawa apa. Coba kita buka Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Surat Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku Paulus menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bisa bilang amin? Paulus bilang bahwa persembahan yang berkenan, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah persembahan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup. Kenapa Paulus dia katakan itu? Paulus backgroundnya sangat-sangat tidak baik. Tapi ketika dia mengenal Yesus, dia menjadi seorang yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan di akhir hidupnya ada banyak hal yang Paulus terima. Ya. Bahkan sampai akhir hidupnya Paulus mengalami banyak penderitaan. Tapi Paulus bilang itu adalah berkat yang luar biasa. Makanya dia tulis di surat Roma ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Satu kali dalam sebuah sekolah, dalam ibadah sekolah minggu, guru sekolah minggunya ini berkata kepada anak-anaknya, anak-anak, minggu depan kita akan merayakan Natal. Mari masing-masing membawa hadiah untuk kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Wah, mereka antusias. Mereka minggu depan mereka sudah siapkan semuanya, baju barunya, celana barunya, sepatu dan lain sebagainya. Ada yang pas hari hanya di make up dan lain sebagainya. Pokoknya mereka mau kasih yang terbaik, memberikan penampilan yang terbaik. Kalau anak-anak kan begitu. Ya. Nah, tiba harinya, mereka semua datang dengan membawa hadiah, saudara. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ringan, ada yang berat. Sesuai dengan apa yang mereka mempersembahkan. Tetapi ketika ibadah mau dimulai, atau ketika ibadah sudah dimulai, guru sekolah minggu ini kehilangan satu anak. Lalu dia bilang, kemana si A? Kok dari awal ibadah gak kelihatan? Teman-temannya atau semua orang itu berdiam. Oh iya ya, kok si A gak ada ya? Padahal minggu lalu ada loh, dan dia anak yang rajin. Lalu ibu ini bilang, oke, ya sudahlah, mungkin dia sedang sakit atau apa. Yuk kita buka hadiahnya, kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu anak-anak dia buka hadiahnya, dia persembahkan kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ini hadiah saya kasih buat Tuhan. Wah, mereka senang, sekalipun pada akhirnya hadiah itu mereka bawa pulang lagi. Tapi mereka antusias, mereka memberikan yang mereka bawa dari rumah. Ketika semua sudah selesai, ada satu box besar, kotak besar atau kardus besar yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Lalu ibu guru ini atau guru sekolah minggu ini bilang, anak-anak ini punya siapa? Enggak tahu. Wah. Lalu guru sekolah minggu, yaudah kalau gitu mari kita buka sama-sama. Saudara tahu, begitu guru sekolah minggu ini buka kotak kado itu, atau hadiah itu, kardus itu, betapa terkejutnya guru sekolah minggu ini. Ternyata yang di dalam dusnya ini adalah anak yang tadi, si A tadi.
Guru sekolah minggunya bertanya, kenapa kamu ada di dalam kotak ini? Lalu saya anak ini bilang, ibu atau tante, bukankah firman Tuhan bilang bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saya tidak punya kado, saya tidak punya uang untuk membeli kado. Saya hanya punya tubuh saya untuk saya berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa bilang amin? Anak kecil ini dia mencoba memberikan yang terbaik, yaitu tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Seringkali kita lupa bahwa kewajiban kita adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi kita lupa, kita hanya menuntut hak kita. Apa yang menjadi hak kita, kita yang tuntut terus kepada Tuhan. Lalu kita buka Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11. Ini adalah persembahan orang-orang Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu cerita ini. Ketika kelahiran Yesus, ya, orang-orang Majus dari timur, mereka datang menghampiri Yesus. Mereka datang tidak dengan tangan kosong, tapi mereka datang dengan membawa persembahan kepada Allah, kepada bayi Yesus itu. Mereka membawa emas, mereka membawa kemenyan, mereka membawa mur. Jadi yang kedua yang harus kita perhatikan sebelum mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, yaitu yang harus kita perhatikan persembahan itu sendiri. Makanya selalu saya tekankan kepada saudara, sebelum berangkat ke gereja, saudara sudah menyiapkan semua, saudara sudah siapkan kemeja, saudara sudah siapkan pakaian yang terbaik, saudara sudah siapkan persembahan ke kolektor dan lain sebagainya. Ingat, persiapkan juga hatimu untuk kau betul-betul menerima yang diberkati lewat ibadah ini. Kita seringkali lupa, saudara. Seringkali kita hanya memperhatikan penampilan jasmani, tapi kita lupa penampilan rohani kita. Kita lupa bagian dalam kita. Hati kita mau siapkan untuk Tuhan. Karena ketika hati kita siap beribadah, saudara, saya sering kali katakan ini, ketika kita siap untuk beribadah, maka penerima tamu sesederhana apapun, song leader sesederhana apapun, firman Tuhan sesederhana apapun, pemusik sesederhana apapun, maka itu pasti jadi berkat buat saudara. Tapi kalau hati kita tidak siap, sekalipun artis ternama yang memimpin pujian di sini, pasti mereka akan bilang, nggak bagus itu. Karena hatinya yang nggak bagus. Makanya kita juga perlu memperhatikan apa yang kita bawa kepada Tuhan, persembahan apa yang kita mau bawa kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu itu, ya, siapkan. Nggak usah khawatir Allah berhutang, nggak perlu takut. Ketika Allah tahu, Allah lihat saudara dan saya, motivasi kita sudah benar untuk Dia, kita juga sudah bawa persembahan kita, nggak usah takut. Allah akan memberkati kita. Nggak usah khawatir, nggak usah galau. Aduh, Tuhan berkati atau tidak ya? Pasti Tuhan akan berkati. Kain dan Habel memberikan persembahan mereka, tapi hanya persembahan Habel yang diterima oleh Allah. Jadi ketika saudara dan saya membawa persembahan kepada Tuhan, ada dua kemungkinan, diterima atau tidak. Dan kita semua berharap, kita semua berdoa bahwa ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka kita mau apa yang kita persembahkan itu berkenan kepada Allah. Amin.
Saya bilang amin. Ya. Sekalipun kita dalam bilangan kecil, tapi mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan sesuatu yang terindah kepada Tuhan.